Siang Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Pekoyong. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Pak kalau di publik, dan pokok bahasan yang saya dapatkan adalah liturgi dan kesaksian umum. Ya, jadi liturgi dan kesaksian umum ini merupakan salah satu bentuk ibadat atau ibadat sekuler yang di dalamnya terdapat simbol-simbol, dan di situ juga terdapat peta atau gagasan-gagasan tentang liturgi itu sendiri. Nah, dalam liturgi ini sendiri ada masalah-masalah, dalam liturgi umum ini ada masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh umat, yaitu ketika umat manusia hidup itu ketika mereka menyembah dan memuliakan Tuhan. Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang membuat sehingga manusia itu merasa terbeban. Nah, untuk membangun liturgi publik ini sendiri, maka keterlibatan dengan sumber-sumber lain seperti sumber politik, budaya, dan sumber ekonomi. Ketika kita mengaitkan sumber-sumber ini dengan liturgi publik, maka kita telah mengubah atau menghilangkan makna dari teologi publik itu sendiri. Nah, untuk membangun kembali iman Kristen itu, maka kita perlu untuk melihat kembali gereja-gereja lain, antara lain Gereja Katolik Roma yang populer menggunakan perilaku hidup mereka sebagai suatu tunjangan untuk mendapatkan transformasi kehidupan. Lalu kemudian ada juga beberapa gereja Protestan yang menggambarkan praktek liturgi itu dengan mengadakan puji-pujian dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kekristenan lainnya seperti Injil, Kemakmuran, dan non-Protestan. Kemakmuran dan non-Protestan telah secara pasar ekonomi. Kemudian kita masuk pada definisi, kritik, dan cara menggunakan liturgi publik itu sendiri. Nah, untuk definisi dan cara menggunakan liturgi publik itu sendiri, bagaimana hendaknya manusia memikirkan teologi liturgi publik itu, sehingga perasaan modern negara sedang bergeser oleh karena norma-norma umum, dan di gereja-gereja Protestan tidak lagi melibatkan protes dan mempengaruhi kehidupan orang itu. Orang-orang di antaranya kemiskinan di dunia tumbuh secara eksponensial, krisis ekologi, dan sebagainya. Dan kita masuk pada ruang tipis. Ruang tipis ibadat pada dasarnya adalah ruang ketiga dari liturgi itu, sehingga yang nyata maupun dibayangkan tetap bersifat sementara, yang memberikan pembentukan serta identitas, kenangan, pemeliharaan, dan akar globalisasi tersebut. Ibadah liturgi dan saksi publik. Nah, untuk ibadah liturgi dan saksi publik ini sendiri, kekuatannya hanya bisa terjadi liturgi dan saksi publik. Kekuatan dari ibadah liturgi dan saksi publik ini hanya bisa terjadi setelah mereka menyerahkan harta benda mereka, kemudian mereka dapat bergabung dengan gereja dan menjadi murid Yesus Kristus untuk beradaptasi dengan seruan masyarakat miskin, waris, tunawisma, dan yang ditinggalkan, juga para penduduk kulit hitam dan pribumi. Kemudian neplanta. Ini adalah dinding pemisah antara dunia ruang yang bawah, dan perubahan terjadi dalam ruang ini suatu ruang yang tidak stabil
tidak menentu, selalu dalam kondisi dan transisi yang tidak memiliki batas-batas. Kemudian dalam keadaan konsisten, kehancuran perasaan yang tidak nyaman, bahkan kekhawatiran sebagian besar dari kita tidak begitu banyak waktu menjadi semacam rumah. Lalu meskipun negara itu menghubungkan kita dengan ide-ide lain,